Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Sampurasun. Rampes, gitu lain ya Sunda mah. Rampes Kang. Alhamdulillah sehat. Mang Amung ya, Mang Amung ya. Ya, Alhamdulillah. Damang, Yen. Alhamdulillah, Damang sehat walafiat. Kang Amung ini sebelumnya ini dari mana Kang Amung? Biar teman-teman tahu nih asal Mang Amung ini dari mana nih. Ya, perkenalkan saya itu kalau boleh dibilang asal Jawa Barat, masih Jawa Barat, Kuningan. Hmm. Eh, Kalau nama asli sih Amung Haryanto, cuman banyak orang yang memang ada yang mengatakan Kang Amung, ada Ki Gede Kuningan gitu, karena memang asal dari Kuningan gitu. Kuningan. Oke. Ya, Kuningan. Nah, ini wadahnya kita buka. Ini karinding ya, ini karinding. Nah, ini isinya. Ah, tipis ya, Ini terbuat alatnya tipis kecil ini dari bambu semua. dari bambu. Wah, jadi alat musik, Bray. Waduh. Ini kan karinding ini sebelum ada alat musik gendang, kecapi, kalung, angklung ini dulu. Oh, sebelum angklung tuh ini dulu karimbing Sebelum namanya. ada apa ini dulu, karinding dulu. Makanya disebut Tahu semua orang Sunda kieu. Kumahanya orang ibu. Sunda teh nyaho acan urang euy. Nonton teh angklung, nonton teh gendang, non teh mang. Ada calung, ada apa gitu ya. Banyak Ah, lah. Sebenarnya ada di Bogor komunitas karinding juga. Mungkin oh ada. namun cek bahasa kaselit lah gitu, kaselit pasti ada lah, pasti ada. Oke. Karena kita punya komunitas juga di beberapa kabupaten dan kita alhamdulillah sering komunikasi dengan mereka gitu ya. Ya ya ya. Pengen ngadangukeun ieu na suara musik karimbing, Suaranya karimbing apa? Karimbing ya? karinding. Karinding. Waduh, karinding. Weh. Ini sebenarnya di sini, hanya di ini. Ditiup. Ini kan kalau di enggak, bukan ditiup, kita dipukul. Oh. Ini belum ada suara kan kalau di sini. Hmm. Tapi kalau kita ini orang dulu sangat luar biasa. Ketika ini dimasukkan ke dalam rongga, gitu kan, ini akan menghasilkan suara. Kalau tidak dimasukkan ke dalam rongga, ini akan seperti ini. Tetapi kalau misalnya dimasukkan ke sini, Oh, di takolan we gitu. iya, ya, Oh. jadi kita call doang. Karinding. Nah seperti ini gitu. Hmm. Karena bermain karinding itu sebenarnya dengan rasa dan jiwa. Hmm. Karena tidak ada not sebenarnya, Jadi ada not khusus. main feeling. Rasa jiwa, Oh, rasa jiwa, rasa jiwa. iya iya iya. Tapi Dan memang tidak semua orang itu bisa menjiwai sebenarnya karinding itu. Dia bisa menabuh, tetapi kadang tidak bisa menjiwai. Gitu. iya. Nah Tapi itu memang keunikannya juga seperti itu. alatnya juga terbatas, Bang ya. Sebenarnya bisa dibikin, cuman jarang orang yang bisa bikin ini. Dan memang tidak diperjualbelikan. Kalau sekarang banyak, Oh, banyak. sekarang banyak. Ya, kebetulan kita juga selain sebagai pelaku seni karindingnya juga kita memproduksi, Kang Jen. Oh, produksi juga. Kita produksi karinding, ini kita produksi, kebetulan ada rekan-rekan kita yang memang sudah ahlinya membuat ini, membuat karinding, dan karinding ini ada pasangannya dengan celempung, namanya celempung tunggal, ada celempung renteng, ada mini gitu ya, ada suit tulang. Itu sebenarnya bukan hanya ini saja. Dan kalau
kalau pengen asiknya itu sebenarnya kalau karming itu bukan hanya satu tapi beberapa orang gitu. Jadi nanti akan timbul beberapa bunyi-bunyi yang memang dari tiap rongga si pelaku seni yang nabuhnya itu berbeda-beda dan akan menghasilkan suara yang sangat luar biasa. Ya. Dan jangan salah, ini media karinding ini adalah sebuah alat seni yang dulu dipakai siar agama ini. Oh dulu sejarahnya. Iya, Berarti panjang juga Pak ya? sebenarnya luar biasa, tetapi saya tidak akan mengungkap bahwa Ya ini karena sebenarnya terlalu panjang kalau karinding, diceritain. ya, karinding itu dari mana sih gitu kan? Yang jelas saya hanya bisa menyimpulkan karinding adalah budaya leluhur Sunda, itu aja. Saya tidak mau ini misalnya ini dari daerah ini daerah enggak, Ya, tapi penting itu ada budaya leluhur Sunda yang sakral. ya. Budaya yang ada di desa yang tadinya luntur itu benar-benar ada gitu. Jadi ini lebih cara hematnya deh itu bagaimana ya? Kita asli Bogor. Nah, saya sepakat karena gini, salah satu cara ya untuk membudayakan sebuah budaya, kita melihat dulu budayanya. Kan sekarang di dalam anggaran dana desa pun ada ya untuk pelestarian budaya misalnya gitu kan. Sebenarnya itu bisa dilakukan dan itu adalah salah satu jalan untuk melestarikan budaya yang ada di sana. Itu salah satu kunci juga sih sebagai Memudahkan. Ya memudahkan pertahanan budaya itu sendiri. Misalnya tinggal kitanya aja bagaimana caranya Ya. untuk menggali potensi. Jadi sebenarnya kepada cari SDM-nya dulu ya, komunitas yang masyarakat yang memang gimana Bangmu harus diestafetkan. Nah itu memang kan ya karena memang berangkat dari hati sih ya kalau semuanya ini juga memang. Nah cuman kan biarpun berangkat dari hati kalau dia tidak memperkenalkan atau kita tidak memperkenalkan mana tahu gitu generasi kita ke depan gitu Pak Mung bahwa ini kita punya peninggalan bersejarah loh gitu. Kalau kita diamkan saja, kalau kita nggak pernah cerita, ya mana tahu gitu anak-anak kita nanti seperti apa kan gitu. Nuaya ya tergerus oleh zaman gitu. Ya. Bukan berarti tidak beradaptasi ya, tetap beradaptasi dengan era. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang kebijakan di pemerintahan desa. Bisa saja itu dilakukan untuk mendukung budaya nih. Memang beliau ini salah satu pendamping desa juga, jadi sedikit paham beliau nih. Nah, merempet luas sebenarnya. Profesi. Iya. Jadi sebenarnya lebih mudah memang ketika si pemimpin ini yang punya program itu lebih mudah kali ya Pak, paham nggak? Kira-kira begitu ya? Betul. Jadi kalau kita lihat di slot Seudes itu memang ada parameter budaya gitu kan di sana. Dan pemerintah itu sudah menyediakan sebenarnya slot atau rumahnya itu. Artinya ketika ada sebuah budaya yang memang ada di desa tersebut, itu bisa dianggarkan karena memang ada slotnya gitu. Iya. Selama itu pemerintah sudah berpikir ke arah sana gitu. Ada di masyarakat. Ya. Tapi memang ya lebih mudahnya kalau program ini adanya di visi misi kepala desa. Nah, itu betul. Lebih efektif gitu dan melihat kondisi masyarakat. Ini kayaknya perlu nih untuk mengikat, mempererat tadi bilang Pak Amu silaturahmi. Ya. Di kita banyak sebenarnya di silat cuman beda-beda. Harus bangga gini Kang Jen. Ya. Kalau seseorang yang senang budaya, dia akan ataupun misalnya pelaku budaya ataupun
sebagai apa ya, sebagai pengkonsumsi budaya, pengkonsumsi budaya, kita kan kebanyakan itu hanya bisa mengkonsumsi budaya saja, budaya seni ya, Iya. artinya sebagai penikmat itu sebenarnya kalau kita melihat daripada potensi yang ada, peluang juga bagi sebuah pimpinan itu, pimpinan kepala desa Hmm. untuk mengait seluruh elemen yang ada. Karena kalau di desa itu budaya itu adalah bagian daripada kultur ya, kultur yang memang sudah tidak bisa dihilangkan. Karena gini, ketika misalnya di satu wilayah atau satu desa itu ada sebuah budaya seni, ketika misalnya zaman sekarang itu tidak ada, itu pasti akan menanyakan, Hmm. dulu mah, gitu kan, dulu ada budaya ini, sekarang mah sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena tidak bisa mempertahankan budaya, tidak bisa menggali potensi itu. Tapi ketika misalnya budaya yang dulu yang ada di sananya itu digali kembali dan dilestarikan kembali, digiatkan kembali. Nah, ini budaya orang gitu kan, budaya desa orang baheula kieu. Gitu. Ah, Itu akan semakin erat. Satu sisi ya. dari elemen budayawannya ada, kita rangkul gitu ya. Dari agamanya juga religi gitu ya. Dan ini akan desa itu akan semakin kuat saya kira. Dan itu merupakan sebuah aset desa juga Di sebagai pondasi. itu Iya, menyerap aspirasi juga untuk kemajuan desa ya betul, juga. Jadi faktornya, manfaatnya banyak banget Pak Amung ya. banyak banget, luar biasa banyak. Ini menariknya kalau ngobrol dengan orang yang suka budaya, begitu juga pendamping desa. Oh, makanya saya bingung nih kalau ngobrol dengan Pak Amung ini ngomong palebah mana ya. Serba tahu dia, regulasi tahu. Tapi memang saya terinspirasi dari Mang Amung ini memang budayanya. Karena memang saat ini budaya kita ya Pak Amung bisa bisa tahu lah mungkin mayoritas mungkin di Bali yang masih kuat banget ya Pak Amung ya, yang berbeda dengan Ya, Jawa Barat, mungkin juga di daerah Jogja yang masih kuat juga. Dan itu saya lebih kepada melihat hal kecil, aduh daerah kurang kumaha ya gitu. Daerah kurang kumaha ya gitu. ya. Ini paling tidak buat catatan nih buat kepala desa, ya siapapun yang nanti yang nonton kepala desa. Sama pula. Iya kan? Ini tips juga loh, tips Ya, buat kepala desa yang artinya menjabat. gini, desa akan kuat karena budayanya, Ya, desa akan kuat karena agamanya, desa akan kuat karena intelektualnya, wow. desa akan kuat karena musyawarahnya, desa akan kuat karena gotong royongnya. Jadi ngahuyuk leungeun, ngahuyuk dayeuh, pauntuy-untuy leungeun gitu ya. Intinya itu bagian daripada budaya sebenarnya. Budaya gotong royong kan, Ya, nah itu harus musyawarah. dibangkitkan kembali. Kudu dihudangkeun deui. Woi, harudang Orang deui. deui, harudang orang Sunda gitu. Oh ya, gara-gara siga kamari harudang deui ya. Kausik, mulisik. Kausik jadi harudang. Sunda teh aduh. Nah, Aduh, semoga bahwa kalau licing gitu. bicara suku mah memang Sunda ini luar biasa. Biasa. Sejarah pun panjang, panjang banget, nggak akan ada habis sejam 2 jam kalau cerita soal itu. Iya betul, makanya saya singkat padat aja menanyakan ke Kang Amung soal bagaimana tips, bagaimana budaya itu bangkit kembali, dan bagaimana mengelola si budaya ini. Sebenarnya saya sih udah banyak nyimak tadi dari Kang Amung. Cuman memang bicara di musik tadi Karinding ini jadi akhirnya jadi edukasi buat saya, mungkin teman-teman yang nonton juga nanti juga akan jadi tahu ya bahwasanya memang alat musik Sunda itu juga terlebih dahulu sebelum apa angklung ini karinding loh diperjualbelikan juga Kang. Sebenarnya gini Kang Jen, kenapa kami memperjualbelikan? Karena untuk mengenalkan. Nah, Dan itu bagian daripada sebagai mempertahankan gitu kan. ya, Kadang kita bikin secara cuma-cuma karena hanya ingin mengenalkan mulasara budaya tersebut. Karena orang itu kan mengenalnya alat dulu. ya, Nih kali ini
ini. Sampai gini Kang Yen, saya berdiri sendiri sebenarnya di Karining Cibangka ini. Hmm. Artinya kami dengan rekan-rekan itu tidak sengaja juga ketemu dengan rekan-rekan yang senang karining juga gitu ya. Oh banyak ya, Artinya jadi banyak komunitas ketemu. tidak, jadi terlahirnya sebuah komunitas ini memang banyak yang bisa gitu kan, banyak yang bisa, tetapi terlahirnya grup kami ataupun misalnya komunitas kami itu dengan sendirinya. Artinya jiwa-jiwa jiwa yang mempunyai karindingnya itu, padahal kita nggak mengenal itu, tetapi ketika sudah menyatu dan itu adalah sebuah kekuatan. Nah Iya, disinilah gitu kan, yang namanya karinding itu tidak semuanya orang bisa. iya. Tidak bisa, bisa mah bisa untuk menggunakan, bisa belajar, Hmm. tetapi menjiwai ruhnya karinding itu kadang-kadang jarang juga sih. Gak mudah. Iya tidak mudah. Iya Kalau betul. hanya sebatas bisa, kalau tidak menjiwai, ya udah gitu loh. Iya. Tapi kalau memang yang senang gitu ya, sudah menjiwai ruhnya masuk, ya pasti kadang-kadang terus akan terus. Dan Mungkin karinding ini ya. bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat, tapi ada, kalau di Jawa Barat itu namanya karinding, kalau di luar itu ada Kalimantan sebenarnya, di Dayak gitu ya, di daerah Bali kalau nggak salah ada, dan Hmm. daerah-daerah lain yang memang bentuknya berbeda, berbentuknya berbeda, cara menggunakannya juga berbeda gitu kan. Tapi ada kesamaan dalam dalam hal menghasilkan suaranya. Ada yang Oh, dibetot ya, cuman ada gitu. bahannya berbeda, bahannya berbeda. Bahannya tetap bambu, Hmm. bahannya tetap bambu. Cuman cara yang berbeda, Dan Pak. ya, tapi kalau di karinding ini, yang karinding Sunda ini, Hmm. kayak karinding lalakina, kayak karinding awewena. Hmm. Karinding lalakina gitu, kita terbuat daripada kawung, Hmm. kawung anu hideng, pelepah kawung. Nah, itu karinding lalakina. Tapi lamun karinding awewena atau karinding perempuan lah kalau disebutnya gitu kan. Karinding perempuannya itu ini dari yang tadi, yang bambu ini. Nah, yang ini. Ini kan karinding perempuan. Kalau yang karinding laki-laki sebenarnya agak sulit membuatnya dan memang bahannya Oh, juga sangat luar biasa. karindingnya Karena ayah pelepah ala laki ayah awewe. ada, ada. Ayah awewe musik ya Kan ayah orang, awewe lelakinya unik tuh ya. orang hidup itu kan pasang-pasangan, Kang Jen. Jadi orang orang Sunda mah kalau udah sebenarnya mah Iya. ayah laki, ayah wewe, sarua karinding oge gitu. Oh, Kalau laki gitu. mah Iya, iya, iya. Oke, Mang Amung, sesi terakhir ya Mang Amung. Barangkali Mang Amung ingin menyampaikan kepada eh, halayak lah ya untuk tentang budaya, terutama bagaimana di desa ini budaya itu aktif kembali, bermanfaat yang ada di desa. Menurut Pak Amung nih seperti apa pesan moralnya? eh, pesan moral dari saya barangkali. Hmm. Pertama, yuk kita gali potensi budaya masing-masing yang ada di desa kita. Kita jangan malu lah terhadap budaya. Kedua, yuk kita bareng-bareng untuk saling membangun budaya yang ada wilayah kita masing-masing, khususnya baik wilayah Kangjen, pokoknya Jawa Barat lah, untuk saling bahu membahu kita belajar gitu kan, belajar untuk membudayakan budaya yang ada. Ketiga, dibutuhkan memang intervensi daripada wilayah, pimpinan wilayah ya, Ya. yang memang senang dengan budaya. Karena ini adalah bagian daripada salah satu untuk memperkuat lah wilayah tersebut, untuk membuat sebuah ikon wilayah tersebut, sehingga ikon budaya ini tidak hilang. Jadi intinya dibutuhkan intervensi baik itu dari pemerintah ataupun tokoh-tokoh budaya yang ada. Kita Hmm. saling mengingatkan, saling mengkolaborasi, saling memberikan, gitu kan, saling mengakui tentang budaya yang ada, sehingga di sini ada sinkronisasi. Ketika memang budaya itu
harus dipenuhi dengan beberapa unsur lah gitu kan. Artinya Iya, namun kurang kusaha deui. iya Seperti betul. itu. Kurang kusaha deui. Ya, Pertahankan kalau yang sudah ada, pertahankan budayanya, kembangkan. siap. Dan itu akan jadi aset bagi wilayahnya itu sendiri. Iya, Bisa jadi bahwa itu bagian daripada aset budaya yang akan bisa menghasilkan profit gitu ya, ataupun sebuah aset desa, bukan hanya sebatas profit, tapi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Artinya budaya itu merupakan sebuah penguatan wilayah dengan ikon yang dia punya gitu kan, sehingga itu bisa terjadi hal-hal yang memang desa tersebut menjadi sebuah kekuatan dari budayanya gitu kan, dari budayanya. iya, iya. Ya kita bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakatnya, Ya, dan masyarakat dengan pihak pemerintahnya juga. Artinya kita harus saling menyadari, bersinambungan. saling apa mengkolaborasi, saling mengikat gitu ya, dengan adanya budaya tersebut. Saya yakin tiap wilayah yang punya kesadaran tentang penggalian budaya ini dan berusaha untuk mempertahankannya, saya yakin desa kita akan menjadi sebuah ikon yang kuat. Amin, amin. Terima kasih, Mang Amung. Keren. Banyak banget obrolan dari awal nih. Mudah-mudahan sih bisa diimplementasikan nih di desa. Implementasikan ya. Nah, terutama oleh figur-figur nih. Figur kepala desa lebih mudah. Amin. Oke Mang, hatur nuhun sakitu rupina obrolan urang sadayana, urang sasalaman ti jarak jauh Mang. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun. Sami-sami.